Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan momennya Idul Adha, saya ingin buat podcast terkait Idul Adha, terkait kurban. Di Kudus ini ada istilah tidak menyembelih, apa itu daging sapi ya, larangan menyembelih atau tidak menyembelih daging sapi oleh Sunan Kudus. Itu menurut Marcel Bonef dalam Islam di Jawa, dilihat dari sudut Kudus, itu mengatakan alasannya karena dulu Sunan Kudus itu pernah kehausan dahaga hingga hampir mati, kemudian ditolong dengan diminumi air susu sapi oleh seorang biksu, seorang orang Hindu, sehingga kemudian beliau tidak menyembelih atau memakan. Ada juga alasan karena beliau ditolong oleh sapi ketika beliau tersesat di daerah Demak, kemudian tidak tahu jalan, dituntun oleh sapi hingga akhirnya sampai Kudus. Itu seperti yang diceritakan oleh J.F. Winter. Intinya menghormati karena membalas jasa karena pernah ditolong. Ada alasan lagi karena toleransi, sebagaimana yang ditulis oleh Sri Indah. Sunan Kudus mengikat atau menyancang sapi di pelataran Masjid Menara Kudus, kemudian melarang para masyarakat atau warga orang Islam untuk menyembelih sapi karena alasan toleransi kepada orang Hindu ya, karena sapi di masyarakat Hindu, orang-orang Hindu beragama Hindu itu dimuliakan. Ada lagi yang mengatakan oleh Hasanus Simon, mengatakan bahwa beliau tidak menyembelih sapi di hari-hari besar seperti di hari Idul Adha, seperti ketika mengadakan perayaan itu tasyakuran, itu beliau mengganti sapi dengan kerbau, tapi beliau tidak melarang, tidak ada kata-kata macam memberi contoh mengganti sapi dengan kerbau, sehingga kebiasaan ini kemudian ditiru oleh masyarakat hingga berkelanjutan seolah-olah beliau melarang gitu. Itu menurut penafsiran saya seperti itu, seolah-olah, tapi mengganti sapi dengan. Tapi ada alasan lain mengapa beliau tidak memakan daging sapi. Saya dulu pernah mendengar langsung dari Habib Lutfi di waktu di kediaman Nusron Wahid sekitar tahun 2011 atau 12 itu. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak memakan daging sapi itu karena ittiba'an li Rasulillah. Tapi sumbernya dari mana beliau itu saya kurang tahu. Pada kesempatan itu juga beliau menerangkan tentang hadis Salatu Sayyiduni, larangan membaca sholawat dengan kata Sayyidina di dalam sholat. Pendapat orang-orang Wahabi dengan menggunakan hadis Salatu Sayyiduni fi sholat. Kemudian beliau membantah bahwa jika ini hadis palsu, karena apa? Ini tagnya jelas Salatu Sayyiduni fi sholat. Kalau benar itu kata Nabi, mestinya Latu Sawiduni, karena Latu Sayyiduni pakai ya ini menyalahi ilmu sharaf ya, mestinya Latu Sawiduni, sehingga jelas ini keliru dalam ilmu sharaf. Berarti Kanjeng Nabi tidak mungkin keliru dalam. Dan keterangan ini pernah saya baca juga di karangan Syekh Ali Jum'ah terkait sholawat ini. Tapi mengenai
Sunan Kudus memakan daging sapi, tidak memakan daging sapi karena ittiba ali Rasulullah. Saya belum menemukan tabirnya bahwa Rasulullah memang beberapa hadis atau beberapa makanan-makanan kesukaan Rasulullah belum pernah saya temukan, memang belum saya temukan bahwa Rasulullah memakan daging sapi. Teksnya secara jelas belum ada. Kebanyakan Rasulullah memakan daging unam, ya, apa itu kambing, dan tapi enggak ada daging sapi. Dan ada juga hadis itu yang mengatakan bahwa lohumul bakar daun walabanuha wasamanuha dawaun, itu juga meskipun hadis ini diperdebatkan. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan, yang di riwayat Sayyidina Aisyah itu, nah Rasulullah an Ali bedihi al-baqarah, dan seperti dan hadis-hadis lainnya. Tapi itu urus apa itu ulama ahli hadis itu. Ini intinya alasan itibaan li Rasulullah. Ini ada anekdot yang menarik ini sebetulnya. Anekdot jadi di orang-orang itu, orang NU itu pokoknya ndak boleh nyembelih Sunan Kudus ini. Karena apa? Nyembelih sapi. Apa itu? Sapi karena anak Sunan Kudus. Alasannya toleransi. Pokoknya ndak boleh menjaga adab kepada Sunan Kudus. Meskipun menurut fikih itu boleh, ya, dijelaskan bahwa ukhillat lakum bahimatul an'am ilama yutla, terusnya itu apa itu di surat Al-Maidah, diperbolehkan, dihalalkan bagi kalian daging hewan ternak bahimatul anwar, sapi, unta, wedus, itu boleh, kambing. Jelas di fikih sudah jelas boleh. Ini permasalahan kan cuma Sunan Kudus tidak menyembelih sapi, tidak memakan sapi, kemudian dengan alasan-alasan tadi semua itu ittiba, sehingga menjadi ini perdebatan santri Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah, oh di fikih boleh, di Quran boleh, di hadis boleh, oh enggak boleh, nyembelih saja. Ini yang santri NU ngotot, ya meskipun boleh tapi ta'adduban, karena apa itu ta'addub, menjaga adab itu lebih mulia daripada taat, lebih mulia, lebih utama daripada taat. Itu seperti mencontohkan membaca sholawat. Rasulullah memerintahkan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi karena kita ini menjaga adab maka bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina, pakai Sayyidina Muhammad. Contoh lain tentang adab masih ada lagi, seperti ketika Sayyidina siapa itu Utsman masuk ke kota Makkah pada waktu Sulhul Hudaybiyah. Sayyidina Utsman tidak melakukan tawaf karena apa? Karena ta'adduban li Rasulillah. Karena waktu itu Rasulullah tercegat, tidak bisa masuk kota Mekah. Yang diizinkan masuk kota Mekah cuma Sayyidina Utsman. Ketika masuk Mekah pastinya tawaf kan. Orang masuk ke Mekah itu sunat tawaf, melakukan tawaf. Tapi Sayyidina Utsman tidak melakukan tawaf. Karena apa? Hormatan di Rasulillah. Wong Rasulullah yang lebih mulia daripada saya, tidak diterima di Makkah, maka saya nggak mau. Karena apa? Ta'adduban di Rasulillah. Ini di menjaga adab itu lebih utama daripada menuruti perintah, ya, seperti contohnya itu tadi. Nah, ini ulama di NU dan sangat kental seperti itu. Lesan santri Muhammadiyah tidak apa-apa ini nyembelih tiba-tiba akhirnya si santri NU sama santri Muhammadiyah tanya ini ke salah satu kiai. Kebetulan kiai ini dipercaya oleh orang NU juga orang Muhammadiyah. Gimana kiai, gimana kiai itu gimana itu hukumnya nyembelih sapi?
Lah menurut Muhammadiyah gimana? Ya menurut sing ini boleh ya, yang di Quran, di hadis juga boleh. Lah menurut kamu ya boleh Kiai, tapi Sunan Kudus kan ya melarang itu. Nanti kok alat gimana itu. Lah rencana kamu korban ini apa, Idul Adha ini mau korban apa? Ditanya sama itu kiainya, nggak bisa jawab. Korban apa ya Yai? Mau korban nggak punya uang. Si Muhammadiyah juga nggak punya uang, masih muda-muda itu, sampai nggak kerja, mungkin ya masih sekolah SMA Muhammadiyah atau apa, atau malah nggak sekolah, udah lu nggak punya kerjaan, belum punya kerjaan, nggak punya uang. Yang santri NU juga tanya mau korban apa, nggak bisa jawab. Lawang sama-sama nggak korban kok ribut soal hukum. Ini aja lo, ini mending itu loh, kalau nggak punya korban pengen korban itu ya Mbak wedhus, kalau nggak kuat ya itu diganti sama apa itu, apa diganti sama ayam itu loh, nyembelih ayam saja itu anut Ibnu Abbas. Nggak usah sok-sokan bahas sapi boleh apa enggak, lah wong nggak kuat kok dibahas sampean ini loh, kok aneh-aneh. Jadi lucu ya, kadang membahas tentang sapi boleh enggak, lah wong korban wedhus saja gak kuat kok. Kuat korban ya ini sama kayak yang dikasih itu loh. Ini loh ayam, ini sembelih ayam aja ini buat kamu nanti Idul Adha, biar makan daging, nggak usah debat jawabannya. Sini aja lo ayam sembelih. Nah, jadi ikut Ibnu Abbas itu, yang penting mengalirkan darah itu kan ya. Ya ini ya fenomena sekarang kan kayak gitu ya, diperdebatkan boleh apa enggak, nyatanya ya enggak kuat nyembelih. Ini ya seperti itu cerita apa ya, itu kayak cerita ini kan udhiyah itu kan sunnah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintah sama Allah untuk nyembelih Ismail ya. Sayyidina Ismail ya, akhirnya mau disembelih diganti sama Allah sama kambing ya, itu menurut riwayat di Islam. Tapi menurut riwayat orang-orang Yahudi yang mau disembelih itu Ishak. Menurut orang enggak, yang disembelih itu Ishak. Yang orang Islam enggak, yang disembelih itu apa itu, nah mau disembelih itu Nabi Ismail. Weger itu debat itu enggak selesai dari zaman dulu sampai pada zaman sejak zaman dulu sampai akhir-akhir itu ya ribut soal itu. Orang Yahudi ngat itu Ishak, yang mau disembelih Nabi Ishak, yang orang Islam Nabi Ismail. Memang ada sedikit kejendalan dalam beberapa riwayat para sahabat itu. Tapi ya itu gegernya itu, geger antara yang Sayyidina Ismail yang mau disembelih, yang umat Islam gitu, yang menjadi yang enggak, Nabi Ishak yang mau disembelih. Datang waktu akhir ada aja pada zaman Gus Dur, lah wong gitu aja kok dipeributkan, wong kedua-duanya nyatanya nggak jadi disembelih. Nabi Ishak yang nggak jadi disembelih, apa itu Nabi Ismail yang nggak jadi disembelih, yang nggak usah diributkan, wong nggak sama-sama nggak jadi disembelih kok. Gitu ya. Jadi ini anekdot ini ya juga itu seperti anekdot Gus Dur itu. Jadi ada santri NU sama santri Muhammadiyah geger mengenai nyembelih sapi di Kudus ya. Yang satu mengatakan boleh, wong fikih boleh, yang satu yang enggak, ya boleh tapi ya jaga adab kan, ya tradisinya enggak boleh ya. Jaga adab ke Sunan Kudus ya enggak usah. Geger tanya ke kiai, dijawab kamu mau korban apa, nggak bisa jawab. Yang kamu mau korban apa, lah wong nama santri ya nggak bisa jawab, nggak punya uang. Alah wong sama-sama nggak korban kok geger mau sapi ama nggak, ini lo aja dikasih ya tadi apa, dikasih jago ini lo, sembelih aja ayam ini lo buat besok Idul Adha ya. Akhir kata ya seperti itu.
akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.